Izin dengan Radit Dok, semester 5 urologi, izin mempresentasikan EAU Guideline Reading yang berjudul Neurourologi. Next. Jadi gejala neurourologi ini pada kasus urologi ini dapat disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Dan biasanya ada suatu kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan kontrol dari sistem saraf yang mempengaruhi lower urinary tract. Umumnya gejala yang dihasilkan dari suatu gejala neurourologis tersebut dia disebabkan atau bergantung secara predominan dari lokasi lesi di saraf mana dan juga extension atau luasnya lesi yang terjadi di sistem saraf. Early diagnosis dan treatment atau treatment yang dini dan diagnosis yang dini sangat penting terutama bagi kelainan neurologis yang bersifat kongenital maupun akuisata. Early intervention atau intervensi yang dini dapat mencegah terjadinya deteriorasi atau penurunan fungsi dari lower urinary tract maupun upper urinary tract. Next. Jadi kalau kita membicarakan tentang neurourological symptoms itu biasanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah suprapontine lesion atau lesi di atas suprapontine, lesi di atas pontin, pons. Kemudian yang kedua adalah lesi di spinal atau antara infrapontin di bawah dari pons sampai dengan suprasakral atau di atas dari sakrum. Kemudian yang ketiga adalah di level sakrum atau di bawah dari sakrum yaitu di perifer. Untuk lesi-lesi yang pertama adalah yang lesi suprapontin. Ini biasanya terjadi apabila lesinya terjadi di atas pons. Biasanya terjadi pada bagian cerebrum. Beberapa penyakit yang mungkin menyertai gejala-gejala suprapontin lesion ini antara lain satu stroke atau cerebrovascular accident. Kemudian yang kedua adalah demensia atau Alzheimer's disease. Yang ketiga adalah Parkinson disease. Kemudian tumor-tumor di otak. Kemudian cerebral palsy. Kemudian cedera pada otak yang disebabkan oleh karena trauma ataupun hidrosefalus. Umumnya pada gejala neurologis yang terjadi di karena lesi di suprapontin ini bersifat paling umum adalah gejala storage. Gejala storage seperti frekuensi, urgency, nocturia, dan eneuresis. Umumnya hal ini terjadi karena adanya overaktif dari dinding detrusor buli, sedangkan pada sphincternya biasanya bersifat normoaktif. Sehingga pasien-pasien yang mengalami gejala di suprapontin atau lesi di suprapontin biasanya mengeluhkan sering pipis karena otot detrusornya terlalu aktif. Oleh karena otot detrusor yang terlalu aktif, namun disertai dengan sphincter yang masih normal, pasien masih bisa berkemih dengan baik, namun dengan frekuensi yang meningkat, sehingga pada pemeriksaan USG umumnya didapatkan phosphoid residual urin yang masih normal atau tidak terlalu signifikan peningkatannya. Pada pemeriksaan urodinamik, umumnya kita bisa mendapatkan suatu aktivitas otot detrusor yang meningkat. Kemudian yang kedua adalah di lesi di spinal atau di antara infrapontin sampai dengan suprasakral. Lesi yang berada di daerah spinal ini biasanya gejalanya bersifat mix. Mix dalam arti kata bisa bersifat storage ataupun voiding symptoms atau gejala obstruksi. Kenapa demikian? Karena biasanya selain uh, disertai dengan gejala detrus atau detrusor yang meningkat atau overaktif, sphincternya juga mengalami aktivitas yang meningkat sehingga akan terjadi yang dinamakan detrusor sphincter disinergia sehingga pasien mau pipis tapi terhambat karena sphincternya tidak bisa dikendalikan dengan baik. Sehingga pada pemeriksaan USG umumnya ditemukan adanya peningkatan dari phosphoid residual urin karena urinnya tidak bisa dikosongkan secara baik. Pada pemeriksaan urodinamik, umumnya kita bisa menemukan suatu tanda overaktivitas dari detrusor, namun disertai juga dengan adanya sphincter yang bergerak tanpa disadari oleh kita sendiri, sehingga didapatkan detrusor sphincter disinergia. Biasanya lesi-lesi yang bisa menyebabkan kelainan pada spinal adalah spinal cord injury pada pasien-pasien dengan trauma maupun pada anak biasanya spina bifida. Kemudian yang ketiga adalah lesi di sakral atau infrasakral atau perifer. Ini umumnya karena dia berada di level sakrum, di mana level sakrum itu adalah suatu refleks voiding itu berada di sakrum S2 sampai dengan S4, sehingga gejala yang terjadi adalah pasien biasanya tidak bisa pipis. Kenapa pasien tidak bisa pipis? Karena terjadi inaktivitas atau underaktivitas dari otot detrusor buli. Sehingga yang terjadi adalah PVR pada pasien tersebut akan meningkat karena urin tidak bisa dikeluarkan secara maksimal. Selain otot detrusor yang underaktivitas, sphincternya biasanya bisa bersifat normoaktif maupun underaktif.
Kemudian pada pemeriksaan urodinamik biasanya kita bisa menemukan suatu pemeriksaan yang ditemukan hipokontraktilitas ataupun akontraktilitas dari otot detrusor. Penyakit apa saja yang bisa menyertainya? Biasanya disebabkan oleh pertama lumbar spine degenerative disease atau prolaps discus lumbalis, kemudian lumbar spine canal stenosis, iatrogenic pelvic nerve lesion maupun peripheral neuropathy. Seperti kita tahu bahwa medula spinalis sakral itu terletak di torakal 12 sampai dengan lumbal 2, sehingga ketika terjadi masalah di daerah lumbal akan menekan medula spinalis level sacrum. Next. Kemudian pentingnya pada pasien-pasien dengan gejala neurourologis ini adalah anamnesis. Kenapa anamnesis? Karena dari anamnesis kita bisa memperkirakan kira-kira di mana lesi yang bermasalah atau di mana sistem saraf yang mungkin bermasalah pada pasien tersebut. Pada penyakit dahulu yang paling penting adalah kita harus anamnesis bagaimana perjalanan dia dari anak-anak sampai dengan remaja, sampai dengan dewasa, adakah suatu event tertentu yang bisa mencetuskan suatu gejala tersebut. Kemudian yang kedua adalah, adakah faktor resiko dari keluarga ataupun yang dibawa sejak lahir. Kemudian pada wanita biasanya usia menarke ini juga cukup bisa menentukan beberapa gejala karena bisa berhubungan dengan gejala metabolik. Kemudian obstetric history, karena pada ibu-ibu yang lahir spontan, sering paritas tinggi, biasanya bisa terjadi cedera saraf. Kemudian history of diabetes mellitus, kemudian suatu penyakit saraf yang biasanya terdiri dari multiple sclerosis, Parkinson, encephalitis maupun sifilis, ini juga bisa mempengaruhi. Dan yang terakhir yang paling sering yaitu adanya eksiden, kecelakaan ataupun operasi yang dia meliputi pada medula spinalis maupun sistem saraf pusat. Pada penyakit saat ini atau gejala saat ini biasanya kita harus tanyakan adakah pengobatan yang sedang diminum, kemudian lifestyle-nya bagaimana, adakah merokok, konsumsi alkohol, obat-obatan yang mungkin dapat mempengaruhi sistem urinary, sexual function maupun bowel function, dan yang paling penting adalah quality of life. Karena pada pasien-pasien dengan gejala neurourologis ini, target terapi kita adalah quality of life. Next. Kemudian gejala-gejala spesifik dari sistem urinary. Yang pertama adalah onset of urological history. Kapan gejala dari permasalahan pasien tersebut muncul? Adakah suatu event yang mempresipitasi gejala tersebut? Kemudian apakah terjadi perbaikan setelah kencing ataukah masih terdapat residu urin pasca kencing? Kemudian bladder sensation, apakah pasien tersebut masih bisa merasakan sensasi ketika dia ingin berkemih? Kemudian yang keempat adalah initiation of micturition. Ini tipe yang mana? Apakah yang normal dia bisa pipis biasa, yang bersifat precipitate, dia tiba-tiba mau pipis sampai dengan bulinya habis baru berhenti. Yang bersifat refleks, refleks ini apabila tiba-tiba dia mau pipis tapi bulinya nggak sampai kosong, kemudian berhenti, setelahnya pipis lagi yang bersifat refleks. Kemudian strain ketika dia pipis harus mengejan, atau crit, di mana ketika dia mau buang air kemih, dia harus menekan daerah suprapubik ke inferior untuk dapat mengeluarkan urin dari buli. Kemudian interruption of micturition, adakah interupsi saat dia berkemih? Apakah normal seperti pada umumnya, ataukah bersifat paradoksikal yang terjadi apabila terjadi overflow incontinence, atau yang bersifat pasif apabila pasien ini ngompol tanpa disertai dengan overflow incontinence. Kemudian yang selanjutnya adalah enuresis, adakah gejala ngompol pada pasien tersebut? Kemudian dia berkemih bagaimana? Apakah dibantu dengan alat device seperti kateter atau tidak? Kemudian kita juga harus menanyakan frekuensi berkemihnya, kemudian volume berkemihnya berapa, adakah inkontinensia dan adakah urgency saat dia berkemih. Kemudian yang tak kalah penting adalah sexual history. Kenapa penting? Karena apabila pasien tersebut mengalami gejala neurologis, umumnya selain disertai dengan gejala urinary, biasanya disertai juga dengan gejala seksual maupun bowel disease. Pada gejala seksual ini biasanya kita harus tanya, adakah permasalahan gejala di saat dia berhubungan seksual dengan pasangannya. Apabila pasien tidak dapat ereksi, itu bisa mengindikasikan bahwa pasien tersebut mungkin mengalami masalah neurologis. Atau pasien yang justru ereksi terus-menerus seperti priapismus juga masih memungkinkan dia terjadi di gejala neurologis. Kemudian bagi laki-laki tadi ereksi, kemudian ejakulasinya bagaimana, kemudian untuk perempuan sendiri apakah ada dispareunia atau tidak. Next. Kemudian tadi bowel history ini juga sangat sering menyertai gejala neurourologis. Kita harus tanyakan seberapa sering dia buang
air besarnya, ataukah tidak bisa buang air besar, kemudian apakah masih merasakan sensasi ketika dia ingin buang air besar, ataukah ketika dia mau buang air besar harus dicetuskan oleh jari atau digitasi terlebih dahulu, karena ini merupakan suatu indikasi juga apabila disertai dengan gejala urologis. Kemudian untuk permasalahan neurologis, historinya itu adakah suatu kondisi neurologis yang bersifat akuisata atau kongenital pada pasien tersebut. Kemudian mental statusnya bagaimana? Apakah pasien tersebut masih sehat secara mental atau tidak? Karena gejala mental yang tidak sehat mungkin kita bisa mengindikasikan terjadi suatu permasalahan di intracerebralnya. Kemudian adakah gejala neurologis yang bersifat somatik maupun sensori, terutama di daerah-daerah yang berhubungan dengan sistem urinarius. Kemudian adakah suatu spastisitas atau autonomic dysrefleksia. Autonomic dysrefleksia ini adalah keadaan di mana ketika terjadi suatu hipertensi yang sangat tinggi, ketika terjadi rangsangan pada sistem saraf pusat tertentu, biasanya terjadi apabila lesinya di atas torakal 6. Next. Kemudian ini adalah bladder diary. Jadi pada pasien-pasien dengan gejala neurologis, gejala-gejala overactive bladder, gejala-gejala ngompol, urgency dan lain-lain, ini kita penting untuk melakukan yang namanya bladder diary. Bladder diary sendiri ini dia nanti akan memberikan data seberapa sering pasien ini pipis, kemudian volume pipisnya berapa, kemudian kalau dia menggunakan PET dihitung beratnya untuk dikonversi menjadi volume urin. Adakah inkontinensia, adakah urgency episode, dan biasanya kita juga harus catat pasien ini adakah minum obat-obatan tertentu atau minumnya apakah suatu cairan yang bisa menimbulkan suatu gejala diuresis, misalkan teh, kopi, itu harus dicatat. Walaupun pada pasien-pasien perempuan dengan urinary inkontinensia ini bladder diary sangat reliable, namun untuk di gejala neurologis atau pasien-pasien dengan neurological symptoms belum pernah ada penelitian yang meneliti apakah bisa digunakan juga sama reliable-nya dengan pasien-pasien yang dengan woman with urinary incontinentia. Next. Kemudian ini quality of life. Jadi quality of life ini sangat penting pada pasien-pasien dengan gejala neurologis karena target terapi kita berdasarkan dari quality of life pasien, dan biasanya ada beberapa kuesioner yang bisa mewakili untuk menilai apakah pasien tersebut sudah menjalani quality of life-nya um, lancar, memuaskan atau tidak memuaskan. Itu nanti target terapi kita dari situ. Kalau misalnya pasien tersebut secara quality of life sudah baik, sudah merasakan nyaman, kenyamanan, tidak perlu tindakan lebih lanjut, maka kita cukup melakukan tindakan sampai situ saja, tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Next. Kemudian pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik yang penting pada pasien-pasien dengan gejala neurologis yang paling pertama yang tentunya neurological statusnya. Bagaimana sistem motoriknya, sensoriknya, refleksnya dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sensasi dan refleks dari area urogenital. Ini yang paling penting adalah pertama sensasi di daerah regio S2 sampai S5. Ini bagaimana? Apakah ketika dilakukan sentuhan apakah dia meningkat, apakah normal saja ataukah tidak bisa dirasakan. Kemudian tiap tipe sentuhannya yang light, kemudian ada yang tajam, bagaimana. Kemudian untuk refleks biasanya yang paling penting adalah refleks bulbocavernosus, kemudian perianal atau anal reflex, kemudian yang ketiga adalah knee and ankle reflex, dan yang keempat adalah plantar response atau Babinski. Masing-masing refleks ini nanti akan mewakili dermatomnya tersendiri. Kemudian anal sphincter tone juga kita harus lihat apakah terjadi peningkatan ataukah penurunan. Kalau dia terjadi penurunan, maka kita bisa curigai dia terjadi suatu lower motor lesion. Kalau misalnya terjadi peningkatan, mungkin ada upper motor lesion. Kemudian kita juga harus mempalpasi prostat. Kenapa kita penting untuk mempalpasi prostat? Karena kita harus singkirkan kemungkinan adanya suatu obstruksi infravesika di luar dari kelainan neurologis. Next. Ini gambaran dermatom dari daerah urologikal yang penting untuk dilakukan pemeriksaan. Biasanya berawal dari T12 sampai dengan ke S4 dan S5. Ini untuk refleks-refleks yang tadi sudah disebutkan, ini diwakili oleh level yang berbeda-beda untuk masing-masing refleks. Sehingga apabila ada satu refleks yang berkurang atau meningkat, kita bisa curigai terjadi permasalahan di level tersebut. Next. Ini rekomendasi dari EAU tahun 2020. Jadi apabila kita ketemu pasien dengan neurological symptom, sangat penting untuk melakukan anamnesis mendalam. Kemudian kita harus
cari 4 fungsi yang saling berhubungan. Biasanya urinary, bowel, sexual, and neurological symptoms. Apabila terjadi 4 gejala tersebut, maka kita bisa secara kuat menyimpulkan bahwa pasien ini sangat mungkin terjadi permasalahan neurologis. Kemudian kita harus pay attention pada gejala-gejala yang bersifat warning atau alarming sign, seperti misalkan nyeri, adakah infeksi, hematuria, dan demam. Apabila terjadi gejala tersebut, maka kita harus memeriksa pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan hematuria, kita harus periksa urinalisis, kita harus periksa sitologi urin, dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang kita curigai. Kemudian kita harus sangat penting mengakses quality of life ketika mengevaluasi dan men-treating pasien dengan neurological symptoms. Kemudian untuk physical examination, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita harus memeriksa pemeriksaan fisik secara lengkap untuk mendapatkan gambaran sekiranya dari mana lesi neurologis berasal. Next. Lalu kemudian ini adalah urodinamik. Urodinamik adalah suatu pemeriksaan yang sangat penting dan objektif untuk menilai kelainan neurologis pada pasien-pasien dengan gejala atau lesi di daerah sistem saraf. Biasanya kalau melakukan urodinamik ini disarankan oleh EAU dilakukan sensation repeat urodynamic investigation. Jadi apabila kita menjadwalkan pasien untuk urodinamik pada hari Senin, maka di hari Senin tersebut kita harus melakukan pemeriksaan urodinamik secara berulang. Jadi tidak hanya 1 kali, mungkin 2 kali, 3 kali sampai dengan kita menemukan suatu clinical decision, karena beberapa pemeriksaan yang di waktu yang berbeda bisa menyebabkan hasil yang berbeda juga, sehingga dapat merubah clinical decision juga. Next. Ini beberapa urodynamic test yang biasanya dilakukan, namun tidak dilakukan seluruhnya untuk kasus-kasus neurologis. Next. Ini beberapa pemeriksaan urodinamik yang biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan gejala neurologis. Yang pertama adalah uroflowmetry dan pemeriksaan PVR. Ini kita dengan pemeriksaan uroflowmetry ini kita bisa mendapatkan suatu kesan awal bagaimana sistem voiding dari pasien tersebut. Ini sangat penting dilakukan pada pasien-pasien yang bisa berkemih tanpa kateter. Dan biasanya harus diulang sekitar 2-3 kali, dan yang mungkin ditemukan pada pasien dengan pemeriksaan uroflowmetry adalah pertama low flow rate, kemudian low voided volume, adakah intermittent flow, adakah hesitancy, dan residual urin. Jika terjadi gejala-gejala tersebut, maka kita bisa mengkerucut gejala-gejala pasien ke arah yang lebih spesifik. Next. Kemudian untuk menilai suatu gejala neurologis, penting untuk dilakukan pemeriksaan yang dinamakan feeling cystometry dan pressure flow study, di mana pada feeling cystometry kita bisa mengidentifikasi adanya kelainan seperti detrusor overactivity, kemudian adakah low bladder compliance pada volume yang minim tapi sudah menimbulkan suatu sensasi ingin kencing, kemudian abnormal bladder sensation, adakah inkontinensia selama pemeriksaan, kemudian adakah suatu uretra yang inkompeten. Apabila ditemukan suatu kapasitas bladder yang kurang dari 200 cc disertai dengan tekanan detrusor, otot detrusor lebih dari 75 cm H2O, maka ini bisa menjadi suatu faktor resiko terjadinya kerusakan di upper urinary tract. Kemudian yang kedua adalah pressure flow study, biasanya dilakukan bersamaan dengan feeling cystometry. Pada pasien pada pemeriksaan ini biasanya bisa ditemukan suatu gejala seperti detrusor underactivity, bladder outlet obstruction, kemudian detrusor sphincter disinergia, dan juga resensasi uretra yang meningkat dan adanya residual urin atau tidak. Next. Kemudian ini adalah suatu pemeriksaan elektromiografi. Pada beberapa pemeriksaan alat urodinamik, biasanya elektromiografi ini akan disertakan bersamaan dengan feeling cystometry tadi. Fungsinya apa? Jadi fungsinya elektromiografi ini untuk menilai fungsi sphincter dari uretra. Apabila kita melakukan pemeriksaan elektromiografi ini, maka kita bisa mengetahui secara pasti adakah suatu detrusor sphincter disinergia pada pasien tersebut. Apabila normalnya ketika buli relaksasi, maka sphincter akan kontraksi. Ketika buli kontraksi, maka sphincter harusnya relaksasi. Apabila terjadi suatu keadaan di mana ketika bladder itu kontraksi, kemudian sphincter ikut kontraksi, diketahui dari elektromiografi ini, maka bisa diketahui terjadi suatu permasalahan detrusor sphincter disinergia. Next. Kemudian ini ada video urodynamic test. Jadi ini dilakukan pemeriksaan urodinamik sekaligus dengan pemeriksaan radiologis dalam satu waktu yang sama. Jadi ketika kita melakukan feeling cystometry, kita mengisi buli pasien tersebut, kita sambil mengisi menggunakan kontras.
Sehingga kita bisa lihat adakah kelainan morfologis pada pasien tersebut. Misalkan kita bisa dapat gambaran neurogenic bladder yang tipe spastik atau flaccid. Kemudian kita bisa tahu juga adakah suatu FUR pada pasien tersebut yang umumnya bisa meningkatkan resiko kerusakan dari upper urinary tract. Next. Kemudian ini adalah trigger test urodynamics. Biasanya ini kita bisa untuk mengetahui adakah suatu stress incontinence pada pasien tersebut ataupun bisa juga digunakan untuk membedakan antara upper motor lesion dan juga lower motor lesion. Caranya adalah dengan mengisi buli dengan suatu cairan salin yang bersifat dingin atau didinginkan. Apabila ketika kita isi kemudian terjadi kontraksi pada detrusor, maka biasanya kita bisa mengindikasikan permasalahan ada di upper motor lesion. Tapi kalau misalnya kita isi tapi pasien tidak menimbulkan suatu kontraksi pada otot detrusor, maka kita bisa curigai permasalahan ada di lower motor lesion. Next. Ini rekomendasi dari EAU Guidelines. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan urodinamik atau investigasi urodinamik pada pasien-pasien dengan lower urinary tract dysfunction. Dan umumnya kita harus melakukan repeat measurement in the same day, in the same time. Jadi kita tahu apabila terjadi permasalahan pada pasien tersebut. Kemudian baiknya dilakukan tes yang bersifat non-invasif terlebih dahulu sebelum tes yang bersifat invasif. Next. Kemudian disease manajemennya, kalau kita menemukan suatu pasien dengan gejala neurourologis, apa tujuan atau target kita untuk terapi? Yang pertama adalah memproteksi kerusakan dari upper urinary tract. Jangan sampai terjadi FUR pada pasien tersebut, jangan sampai terjadi ascending infection pada pasien tersebut. Yang kedua adalah mempertahankan atau mencapai suatu continence dari urinary tract. Kemudian yang ketiga adalah merestorasi, mengembalikan fungsi dari lower urinary tract. Dan yang keempat adalah meningkatkan quality of life dari pasien. Next. Ini beberapa terapi manajemen pada pasien-pasien dengan gejala neurologis. Yang pertama yang bersifat non-invasif atau konservatif. Yang kedua adalah yang bersifat surgical. Yang bersifat non-invasif atau konservatif yang pertama adalah assisted bladder emptying. Jadi pengosongan buli dengan bantuan. Kemudian yang kedua adalah rehabilitasi neurourologis. Yang ketiga adalah dengan obat-obatan. Yang keempat dengan treatment minimally invasif. Kemudian untuk surgical sendiri, dia ada banyak pendekatannya. Yang pertama adalah dengan bladder neck atau urethral procedure, ini surgery di bagian leher buli maupun di uretra. Kemudian ada juga denervation atau deafferentiation dari sakral, sistem saraf sakral. Kemudian bisa juga dengan bladder covering by striated muscle. Kemudian bladder augmentation sampai dengan urinary diversion pilihan terakhir. Next. Ini untuk konservatif manajemennya, yang pertama adalah assisted bladder emptying. Jadi apabila pasien tersebut masih bisa kita bantu untuk pengosongan bulinya, biasanya terapi ini bisa digunakan. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan manuver crit. Manuver crit adalah dengan cara membantu pengosongan buli dengan menekan suprapubik sehingga meningkatkan tekanan intravesika dan akan membantu urin untuk keluar, melampaui tekanan dari uretra. Yang kedua adalah dengan falsafah manuver. Prinsipnya sama dengan meningkatkan tekanan intraabdomen sehingga akan meningkatkan tekanan intravesika yang nantinya akan mendorong buli untuk mendorong urin untuk keluar juga. Namun metode ini juga memiliki resiko. Resikonya adalah apabila digunakan terlalu sering dan terlalu lama bisa menyebabkan kerusakan pada lower urinary tract, terutama sphincternya. Kemudian yang kedua adalah triggered reflex voiding. Ini adalah kita coba menstimulasi refleks berkemih. Biasanya kita lakukan sentuhan atau suatu gerakan pada level-level dermatom sakral atau lumbar yang nantinya akan mencetuskan suatu kontraksi dari otot detrusor. Kemudian yang ketiga adalah dengan penggunaan device eksternal, biasanya pada perempuan cukup menggunakan pads, biasanya popok maupun pembalut yang bisa menahan air kencing. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki biasanya kita gunakan kondom kateter. Next. Kemudian bisa juga digunakan rehabilitasi neurological, cuman rehabilitasi neurological ini dia biasanya paling sering bersifat elektrik maupun magnetic stimulation, yang mana studinya masih sangat terbatas dan di Indonesia sendiri belum banyak dilakukan. Yang pertama adalah peripheral temporary electrostimulation. Jadi kita menstimulasi saraf di tibial dan juga bisa melalui transcutaneous electrical nerve stimulation, yang mana ketika kita stimulasi akan menyebabkan suatu kontraksi dari
otot detrusor maupun kontraksi dari otot sphincter, tergantung dari keluhan pasien. Kemudian yang kedua adalah peripheral temporary electrostimulation dan disertai dengan pelvic floor muscle dan biofeedback. Jadi ini sama prinsipnya, kita menstimulasi saraf-saraf perifer tapi disertai dengan latihan otot pelvis. Ini biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan inkontinensia sehingga kita bisa mencapai suatu kontinensia pada pasien tersebut. Kemudian bisa juga dilakukan intravesical electrostimulation ataupun dengan repetitive transcranial magnetic stimulation. Ini apabila keluhan-keluhan pasien tersebut berada di upper motor lesion sehingga kita bisa menstimulasi sistem saraf pusat untuk melakukan fungsi berkemih. Next. Kemudian drug treatment-nya, ini yang paling sering digunakan terutama di Indonesia mungkin dan negara-negara berkembang lainnya, yaitu dengan penggunaan obat-obatan karena relatif mudah. Biasanya yang paling sering adalah penggunaan antimuskarinik dan beta-3 adrenergik. Seperti kita tahu bahwa untuk melakukan fungsinya, bully untuk melakukan sistem berkemih, voiding. Pada voiding itu yang aktif adalah sistem parasimpatetik, di mana parasimpatetik itu dia dilakukan punya reseptor yang dinamakan dengan muscarinic reseptor. Ketika kita gunakan obat anti muscarinic, maka kontraksi dari bully akan dihambat sehingga pasien-pasien dengan overactive bladder akan tertolong dengan pengobatan anti muscarinic ini. Biasanya apa yang sering adalah solifenacin atau yang kita tahu dengan Vesicare. Kemudian beta-3 adrenergic receptor agonis, kalau tadi kontraksi bully dibantu oleh sistem parasimpatis yang di neurotransmitterkan oleh antimuskarinik, maka untuk relaksasi bully itu biasanya dibantu dengan beta-3 adrenergic. Nah, kalau misalnya beta-3-nya kita stimulasi, maka kita harapkan terjadi suatu relaksasi pada dinding bully yang biasanya akan membantu juga pasien-pasien dengan keluhan overactive bladder. Yang mana obat-obatan tersebut biasanya kita gunakan pada pasien-pasien dengan storage symptoms tadi, dengan frekuensi, urgency, enuresis, nocturia, dan lain-lain. Biasanya obat yang digunakan tuh mirabegron, namun mirabegron sendiri saat ini masih dalam penelitian lebih lanjut karena belum banyak studi yang meneliti tentang obat tersebut. Next. Kemudian untuk gejala-gejala voiding, yaitu gejala-gejala pasien yang sulit berkemih atau ada gejala-gejala obstruksi oleh karena gangguan pada sphincter maupun gangguan pada kontraksi bully, biasanya kita bisa gunakan obat cholinergic maupun alpha blocker. Namun yang paling sering digunakan biasanya alpha blocker ini membantu relaksasi dari bladder neck sehingga diharapkan bisa mengurangi tekanan dari uretra. Untuk obat cholinergic sendiri ini masih dalam tahap studi seperti betanekol dan distigmin sehingga masih belum begitu disarankan. Jadi do not prescribe parasympathomimetics for underactive detrusor karena saat ini masih dalam tahap uji klinis. Next. Kemudian minimally invasive treatment ini bisa kita gunakan dengan catheterization. Yang disarankan adalah dengan CIC atau clean intermittent catheterization. Biasanya dilakukan dengan frekuensi 4-6 kali sehari dengan ukuran kateter 12-16 franc. Penggunaan kateter yang bersifat indwelling maupun sistostomi secara suprapubik ini tidak begitu disarankan, sebaiknya dihindari kalau bisa karena bisa meningkatkan risiko infeksi. Dan apabila memang kita ingin menggunakan suatu kateter yang bersifat indwelling, maka disarankan menggunakan silikon. Next. Kemudian ini adalah suatu obat yang bisa diberikan intravesika. Biasanya yang kita gunakan adalah obat oksibutinin ini apabila terjadi gejala overactive bladder. Obat tersebut apabila kita masukkan secara intravesika diharapkan dapat menumpulkan sistem saraf dari bully sehingga bully tidak mudah untuk berkontraksi. Next. Ini juga sama botulinum toxin injection, ini fungsinya untuk mendenervasi secara kimiawi dari otot detrusor sehingga otot detrusor tidak mudah untuk berkontraksi dan terjadi gejala overactive bladder. Next. Ini adalah surgical treatment-nya. Pertama adalah bladder neck dan urethral procedure. Ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang mana dengan pengobatan medikamentosa saja atau dengan pengobatan konservatif, quality of life-nya tidak bisa tercapai, dan pasien setuju juga untuk menerima segala komplikasi yang terjadi dari prosedur operasi tersebut. Yang pertama adalah dengan urethral sling. Urethral sling ini kita menggunakan suatu tape yang bisa mengangkat uretra sehingga diharapkan dia tidak terjadi inkontinensi yang berlanjut. Kemudian yang kedua adalah dengan artificial urinary sphincter, ditunjukkan oleh gambar yang di bawah. Ini
biasanya kita gunakan pada pasien-pasien laki-laki, kita pasang suatu sphincter yang bersifat artifisial dengan pompa yang ada di luar, sehingga apabila kita ingin menahan pipis, kita tinggal memompa saja, jadi dia tertahan pipisnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan functional sphincter augmentasi. Jadi biasanya kita menggunakan otot musculus gracilis yang ada eh, di daerah pelvis, yang nanti kita akan menstimulasi otot tersebut sehingga ketika otot tersebut berkontraksi akan menutup uretra apabila pasien tersebut mengalami ngompol. Kemudian yang keempat adalah bladder neck dan uretra reconstruction pada pasien kasus yang berat. Next. Kemudian ada beberapa surgical treatment yang masih sangat jarang dilakukan, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah sacral anterior root stimulation. Ini kita stimulasi saraf sakrum. Jadi radix sakrumnya itu yang anterior kita stimulasi sehingga kita harapkan terjadi suatu refleks voiding, adanya kontraksi dari detrusor. Kemudian sacral rhizotomy, ini kalau pasien dengan kebalikannya, ini kalau pasien dengan detrusor overactivity. Justru sakrumnya kita deaferensiasi sehingga dia tidak bisa merasakan stimulasi dari urin yang meningkat. Kemudian ada sacral neuromodulation, ini fungsinya adalah dilakukan modulasi sistem aferen dan eferen sehingga terjadi keseimbangan di sistem persarafannya. Next. Kemudian ini adalah bladder covering by striated muscle. Jadi pada pasien-pasien yang mana dia tidak bisa pipis atau pada pasien-pasien dengan akontraktil bladder, kita bisa saja melakukan covering atau membungkus buli dengan suatu otot yang bersifat lurik atau striated. Itu biasanya dengan otot rectus abdominis maupun latissimus dorsi, dan ini biasanya udah terbukti berhasil walaupun jarang dilakukan di Indonesia. Kemudian bladder augmentation, ini apabila pasien dengan compliance buli yang rendah, dan apabila semua prosedur tersebut tidak berhasil, pasien masih memiliki quality of life yang rendah, kita bisa memilih pilihan terakhir yaitu dengan urinary diversion. Next. Terima kasih dokter. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.